Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Wastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Sosial, Ibu Cahyani Widya Stuti, MPSI SPSI, dan Ibu Praditya Septiani Putri, MPSI Psikolog. Perkenalkan, nama saya Anissa Ismaili dari jurusan Psikologi. Hari ini saya ingin mempresentasikan atau memaparkan mengenai variabel yang saya ambil dari penelitian payung dengan Ibu Praditya, yaitu tentang parental burnout. Kita langsung. Nah, dalam presentasi hari ini, saya akan membahas tentang sejarah, bagaimana perkembangan terdahulu tentang parental burnout. Nah, selanjutnya ada tokoh dari parental burnout. Selanjutnya ada definisi dari parental burnout dan aspek-aspek atau dimensi dari parental burnout. Kita masuk kepada sejarah. Nah, dalam artikel mereka tahun 2014, apakah kelelahan semata-mata itu terkait dengan pekerjaan? Nah, komentar kritis ini berisi menyatakan pandangan kelelahan itu sebagai kondisi hubungan dengan pekerjaan. Mereka berargumen bahwa menahan stres kronis diduga sebagai penyebab kelelahan dan tidak terbatas pada pekerjaan. Nah, fenomena kelelahan tidak dapat dibatasi pada pekerjaan. Menurut para penulis ini, aktivitas apapun yang dapat menimbulkan respon stres yang sering dan intens dapat berkontribusi pada pengembangan kelelahan. Posisi ini yang kontroversial pada saat itu tetap bergema. Pinus dan Arson untuk siapa kelelahan dapat terjadi di semua bidang yang memberi orang rasa makna. Nah, karena pengasuh anak telah terbukti menjadi aktivitas yang kompleks dan penuh tekanan, Chris dan Renda 2022 itu dan karena anak-anak memberi arti bagi kehidupan orang tua mereka, mengasuh anak menjadi kandidat yang menghasilkan kejenuhan jika kejenuhan ada di luar pekerjaan. Selanjutnya, pada 2017, Roskam Reis dan Mikolzak memberikan bukti awal yang mendukung adanya kelelahan orang tua. Bukti awal yang mendukung keberadaan spesifitas kelelahan orang tua segera diikuti oleh bukti penting kedua. Kelelahan orang tua ditemukan untuk memprediksi hasil yang tidak diprediksi oleh kelelahan kerja. Sementara kedua bentuk kelelahan sama-sama memprediksi keluhan somatik, gangguan tidur, dan perilaku adiktif. Kelelahan orang tua memiliki efek unik pada perilaku lalai dan kekerasan terhadap anak. Nah, selanjutnya pada pengembangan penelitian, sejauh ini konseptualisasi dan pengukuran kelelahan orang tua itu disimpulkan dari kelelahan kerja. Akibatnya, tidak jelas apakah ukuran kelelahan orang tua saat ini merupakan representasi terbaik dari konstruk atau sindrom kelelahan orang tua. Nah, kemungkinan tidak dapat dikesampingkan bahwa beberapa dimensi harus ditambah yang akan membuat konstruk dan definisi kelelahan orang tua. Dan juga pada saat ini penelitian mengenai parental burnout itu difokuskan untuk memahami apa yang membuat orang tua itu rentan terhadap kondisi tersebut. Nah, para peneliti telah menemukan bahwa orang tua berada pada resiko terbesar ketika mereka yang pertama bertujuan untuk menjadi orang tua yang sempurna. Selanjutnya, ada neurotik atau kurang emosi pada kemampuan manajemen stres. Selanjutnya ada kurang dukungan emosional atau praktis dari co-parent. Selanjutnya ada memiliki memiliki anak kebutuhan khusus yang mengganggu kehidupan keluarga. Dan yang terakhir adalah bekerja paruh waktu atau menjadi orang tua yang tinggal di rumah. Nah,
Selanjutnya, nah ini adalah tokoh-tokoh dari parental burnout, yaitu ada Mayora Mikołajczak dan Isabel Roskam. Nah, apa sih definisi dari parental burnout menurut para ahli? Yang pertama, menurut eh, Mikołajczak dan Roskam itu 2018. Nah, kelelahan orang tua itu diakibatkan dari ketidakseimbangan risiko kronis atau sumber daya dalam domain pengasuhan. Selanjutnya dalam Roskam, Price, dan Mikołajczak 2017. Nah, parental burnout itu didefinisikan sebagai keadaan kelelahan yang intens terkait dengan peran orang tua seseorang, di mana seseorang secara emosional terlepas dari anak-anaknya dan meragukan kapasitasnya untuk menjadi orang tua yang baik. Adapun menurut Colbert, Aujolat, Roskam, Brianda, dan Kozek 2018, nah orang tua itu merasa sangat terkuras oleh pengasuhan sehingga hanya memikirkan peran mereka sebagai orang tua membuat mereka merasa telah mencapai ujung ikatan mereka. Nah, akibatnya orang tua menjadi jauh secara emosional dari anak-anak mereka. Mereka menjadi semakin tidak terlibat dalam hubungan dari interaksi dengan mereka terbatas pada aspek fungsional atau instrumental dengan mengorbankan aspek emosional. Akibatnya, mereka tidak lagi merasa menjadi orang tua yang baik dan kehilangan kesenangan bersama anak-anak mereka. Nah, sekarang pada dimensi parental burnout itu ada 3 menurut Mikołajczak dan Roskam. Yang pertama ada kelelahan secara emosional dan fisik. Nah, orang tua ini tuh merasa benar-benar kehabisan energi. Selanjutnya ada jarak emosional orang tua dan anak-anak. Orang tua itu tidak lagi memiliki ketakutan untuk berinvestasi dalam hubungan emosional yang dia miliki dengan anak dan hanya memiliki interaksi fungsional dengan mereka. Selanjutnya, kehilangannya prestasi sebagai orang tua. Nah, perasaan tidak efektif dalam peran pengasuhannya. Orang tua tidak lagi merasakan pencapaian sebagai orang tua yang berperan pengasuhannya. Mungkin sekian yang saya dapat presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.